wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atus Sholehah STHI. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Nurul Jadid sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 tahap 2 DLPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Gardua Lepele Robatal Sampang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat, guru luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Oke, sekarang sebelum kita mulai, silakan kedua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Jelasin. Memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Semoga dengan pembacaan doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang barokah. Amin. Kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya saya cek absensi dulu, hadir semua. Hadir. Nadia Sena, Hadir. Mariza Bahri, Ada. mana Riza? Hadir. Sakit. Andri Maulana, Ada. Jenisa, Awas. Farid, Hadir. Fatia Ben, Fatimah Suzano. Yakin? Oke, sebelum kita mulai pelajaran baru, saya ingin bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang suka membantu orang tua? Saya. Bagus. Coba sekarang siapa di rumahnya yang suka kalau disuruh sama orang tua tidak mau? Nah, oke, sekarang saya punya video. Silahkan kalian cermati, telaah, kemudian nanti ditanggapi. Tidak ada lain-lainnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian berjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu, karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu. Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa Coba silahkan tanggapi video ini. Apa kira-kira maksud dari video ini? Gimana? Dani? Jual ayam. Anak yang berbakti pada orang tua. Anak yang Bersujud. mencium kaki atau bersujud di kaki orang tua. Oke, bagus. Anak tertumbuhan. Sekarang saya punya video kedua. Silahkan kalian lihat, cermati, kemudian nanti ditanggapi apa maksud dan isi dari video tersebut. Loh, bertawan, katanya habis semua sudah minta nah. Cuma 20.000 buat rokok udah habis. Itu ada nah, katanya insya Allah. Itu selalu ada gitu. Kenapa sih nasib dewi secaya itu? Ya Allah, kecelakaan itu. Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, seperti ibu yang lain. Nah,
disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya lah. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue gak mau tahu kasih uang sekarang. Jangan ada, tinggal ini aja. Untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba ini, dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Ayo jangan berangkat. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar curi. Biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, gak takut. Kali ini jangan halangi gua. Ya. Ini baru kita yang masih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Baik, aku mengerti, maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Tuh, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka kepada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "uf", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Coba kalian tanggapi dari video tersebut. Video tersebut tentang apa? Terus berkata siapa? Ibunya. Terus apa lagi? Karena kita bersyukur. Kurang? Bersyukur anaknya. Apa lagi? Minta uang beli rokok. Minta uang beli rokok. Terus apa lagi? Menyesal dan mendapatkan azab. Kemudian minta maaf dan sholat itu. Jadi tidak boleh kita menyakiti pada orang tua kita, sholat itu yang menunduk, melanjutkan, kemudian menyusui, merawat orang tua dan juga kepada guru. Tujuan dari pembelajaran hari ini, saya harap nanti kalian bisa memahami isi kandungan dari ayat dan hadis dari berbuat baik kepada orang tua dan guru. Kemudian juga kalian nanti bisa menghafal ayat tersebut dan juga hadisnya, dan bisa menulis ayat dan hadis dengan benar. Dan yang terakhir, saya harap kalian nanti bisa menyimpulkan isi kandungan dari ayat dan pelajari lebih lanjut. Silahkan kalian berdiskusi kelompok. Nanti saya akan memberikan kertas tugasnya. Seperti minggu kemarin saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Surah, kelompok 2 Fatihah, dan kelompok 3 ketuanya Andri Maulana. Silahkan.
Nanti yang berkreasi Maulana, silakan disebutkan teman-temannya. Bantu teman-temannya. Ini karena waktunya sudah habis, silakan berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 Alifin. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi tadi dengan benar. Yang pertanyaannya, cara menghindari sifat yang tidak baik atau durhaka kepada orang tua. Dengan jawaban, ada pun beberapa cara untuk menghindari sifat yang tidak baik atau durhaka kepada orang tua dengan cara menghadap orang tua dan taat kepada kedua orang tua, merupakan kewajiban seorang anak. Kemudian juga dengan cara mencari ilmu atau belajar sedikit tentang ilmu agama. Maka insya Allah dengan mengetahui ilmu agama maka akan patuh dan taat serta mengikuti seluruh perintah orang tua selagi tidak keluar dari ajaran syariat Islam. Dan kita juga harus sadar bahwa orang tua yang menjaga kita, merawat kita dari sejak kecil hingga besar. Dari situlah kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua selagi orang tua kita masih ada. Dan janganlah kita menyanyiakan berkumpul dan berbuat baik kepada orang tua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok 1, jadi caranya gimana kita untuk berbakti pada orang tua. Jadi kita harus menyadari bahwa orang tua yang telah mendidik kita hamil, terus kemudian melahirkan, kemudian menyusui, merawat sampai besar. Jadi kita harus sadar akan hal tersebut. Dan sama orang tua juga kalian disekolahkan supaya apa? Menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kalau perempuan soleha, berbakti kepada orang tua, baik kepada semua orang tidak terkecuali. Makanya kita harus menyadari akan hal tersebut. Oke, kemudian kelompok 2, silakan presentasi di depan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini mewakili kelompok 2 Ar-Rahman akan mempresentasikan diskusi kami dengan perkataan balasan bagi anak yang berbakti pada orang tua dan anak yang durhaka kepada orang tua. Dengan jawaban berbakti kepada orang tua merupakan anak yang utama. Apabila orang tua berbangga atas apa yang kita lakukan maka Allah akan ridho. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Berbakti kepada orang tua akan menjelaskan rezeki dan dimanjakan kemudian. Dan balasan anak yang berbakti kepada orang tua maka menjadikan kita masuk ke jannahnya atau surga Allah. Adapun balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tua maka akan mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan serta mendapatkan balasan dari Allah berupa azab dan pendidikan dan akan memasukkan ke dalamnya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum. Diskusi dari kelompok 2 sangat bagus sekali, yaitu balasan bagi anak yang berbakti kepada orang tua dan anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi kebalikannya
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah itu berada di ridho orang tua. Orang tua berada di ridho Allah, dan itu merupakan ibadah yang paling utama. Allah, anak yang soleh berbakti akan mendapatkan keluasan rezeki dan juga dipanjangkan umurnya, serta insya Allah segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, anak yang durhaka maka mendapatkan siksaan di dunia maupun di akhirat, akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi masih mau berbakti atau masih mau kasar sama orang tua? Berbakti kepada orang tua, tidak boleh berkata kasar, dan lain-lain. Dan silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan diskusinya. Itu tepuk tangan supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 Al-Malik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernah kita temui berita tentang suatu kasus anak kandung yang menggugat ibunya sendiri di pengadilan hanya gara-gara persoalan harta. Bahkan si anak sampai menggugat ibunya dengan denda sebesar 2 miliar rupiah. Kalau si ibu tidak dapat membayarnya, maka si anak akan mempenjarakan ibunya. Persoalannya, bagaimana pendapat Anda mengenai kejadian di atas? Jawaban dari kelompok 3 adalah pendapat kami tentang masalah kasus tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Sampai-sampai rela ingin memenjarakan ibunya hanya karena harta. Allah melarang kita untuk menyakiti kedua orang tua karena ridho Allah berada dalam ridho orang tua, dan sebaliknya murka Allah berada dalam murka orang tua. Nauzubillah, jangan sampai kita menyakiti orang tua dengan cara apapun. Yang kedua, persoalannya bagaimana sikap yang benar dari seorang anak kepada orang tua, terutama ibu. Jawaban kami dari kelompok 3, adapun sikap yang benar dari seorang anak kepada orang tua, terutama ibu, adalah patuh, taat, melaksanakan pemerintahannya. Selagi ibu kita masih hidup, kita harus memberikan yang terbaik karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawatnya dengan sempurna hati dan ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian nyata di masyarakat, anak yang membangkang kepada orang tua, bahkan di pengadilan itu tidak terima karena masalah harta, dan itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, sangat dilarang oleh Allah. Harta kita itu adalah milik orang tua. Orang tua. Jadi jangan sampai salah satu dari kalian dari sampai membuat di pengadilan karena karena gara-gara karena akan membahas tentang ayat larangan berbuat kasar atau akan harus berbakti kepada orang tua. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma
Surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Oke, silahkan baca bersama artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kau jangan mengenal dari Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dengan pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berbuat dalam diri aku waktu kecil. Sekarang ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sekali lagi. Wa qadha rabbuka ihsana. Ma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Wa qul qawlan karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid Waqfid janahad dhulli minar rahmah. wa la tahzan minar rahmah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di depan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waghfir lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau isi dari ayat tersebut adalah yang pertama, Allah itu mewajibkan kita atau memerintahkan kita untuk menyembahnya. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita sebagai orang Islam, kita hanya menyembah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak boleh menyembah berhala, kemudian matahari, kemudian juga orang Jahiliyah itu berbuat sopan kepada Orang tua. tidak boleh membentak Orang tua. tidak boleh berbuat kasar. Dalam ayat tersebut tidak boleh mengatakan saja tidak boleh. Misalnya kalian disuruh oleh orang tua pulang sekolah, capek atau tidak? Capek. Kemudian tiba-tiba orang tua meminta kita untuk membelikan sesuatu, misalkan, tolong Ahmad belikan beras di warung. Ibu ini terus saya capek Bu. Saja tidak boleh, apalagi perkataannya sangat panjang, apalagi berbuat kasar. Jadi kita tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua kita. Terus kemudian hikmahnya kalau kita berbakti kepada orang tua, maka insya Allah Allah akan meridhoi dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kemudian juga insya Allah akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan juga masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen masuk surga? Pengen. Berbaktilah kepada orang tua. Pengen masuk neraka?
berbakti itu tidak mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kesulitan, terus kemudian juga mendapatkan musibah di dunia dan juga akhirat, dan terakhir juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Terus kemudian juga sebagai anak kita harus merendahkan diri di depan orang tua. Misalkan kalau kita lewat di depan orang tua, cara kita lewat di depan orang tua harus menundukkan tangannya di bawah lutut. Jangan sampai kita berjalan di depan orang tua selengean sambil ketawa, terus tidak sopan, dipanggil tidak menjawab, dan lain sebagainya. Itu berikan Coba kita perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu? Seorang dahulunya. Bagus. Terus kemudian mendikte juga Orang tua. Iya, orang tua. Terus yang ini Seorang anak mendoakan orang tua. doakan orang tua. Boleh tidak kita punya sifat seperti ini? Tidak boleh. Terus kemudian boleh tidak kita punya sifat? Boleh. Sangat Sangat diwajibkan. Itu gambarnya anak yang sedang berdoa. Doa kedua orang tua. Apa doa kedua orang tua? Coba dibaca untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di sini juga ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang larangan atau kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, al-Mu'min Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqiruhu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafiha hajadid rawahu Bukhari Muslim. Oke semuanya dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia ingin meminta izin untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia jawab, iya masih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berlihatlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari materi kali ini? Ya coba Andre. Kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Terus siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya Suro. Nah, jadi kita harus menghindari kata-kata kepada orang tua. Ada lagi? Oke, saya menguatkan. Jadi kesimpulan hari ini Allah melarang kita untuk menyekutukannya, atau kita harus menyembah Allah satu-satunya. Kemudian kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Terus kemudian juga kita harus merawat orang tua kita selagi ada di dunia. Dan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita harus mendoakannya supaya dilapangkan kuburannya atau tidak mendapatkan siksa kubur. Terus kemudian bisa juga dengan ziarah kubur. Kemudian juga dengan menyedekahkan untuk kedua orang tua. Misalkan tiap hari Jumat saya ingin menyedekahkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal setelah dibaca dikasih bacaan Al-Fatihah, Yasin dan lain sebagainya. Paham? Oke, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, saya akan mengevaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi kali ini. Pertanyaan pertama, coba sebutkan isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 23. Sekali
Sekali lagi, coba sebutkan isi kandungan dari ayat 23. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka jika ada sekutu baginya, perintah untuk berbakti kepada orang tua. Oke, benar? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa balasan atau hikmah berbakti kepada orang tua? Sekali lagi, apa hikmah dari berbakti kepada orang tua? Silakan jawab, Ila. Apabila orang tua kita ridho, maka Allah akan ridho. Akan dipermudah segala urusan, akan diluaskan rezeki, dan akan masuk ke dalam surga Allah. Dan akan masuk ke dalam Surganya Allah. Betul. Pertanyaan terakhir, silahkan baca ayat yang membahas tentang atau menjelaskan tentang berbuat baik kepada orang tua atau larangan kasar atau durhaka kepada orang tua. Silahkan dijawab. Fatia Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Betul? Betul. Sekarang kita baca bersama-sama Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dan membaca kafal majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan hafalkan ayat tersebut dan juga hadis dan bukan kalian hafalkan satu-satu. Siap? Siap. Dan juga silahkan kerjakan NKPD yang sudah saya berikan di grup WA. Ya? Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sini itu juga muncul. Marilah kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.